Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua masih tetap semangat ya. Semoga hari ini kalian pun masih tetap diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang. Di Animatik kenal matematik. Ya, pada kali ini masih bab yang kedua ya, yaitu persamaan kuadrat. Dengan materi yang ketiga ialah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, anak-anakku semua, tujuan dari video ini ialah nanti diharapkan kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, baiklah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Mari kita ingat kembali ya materi matematika pada kelas sebelumnya. Di sini ada bentuk aljabar X tambah P dikuadratkan. Nah, cara menjabarkannya ialah X pangkat 2 ditambah 2 dikali P dikali X kemudian ditambah P pangkat 2. Ini adalah bentuk penjabaran yang sudah dipelajari di kelas 8 ya. Kemudian di sini terlihat pada persamaan kuadrat di mana angka di depan X itu dinamakan B. Kemudian konstantanya merupakan C. Nah, dari persamaan tersebut di situ terlihat bahwa nilai B itu sama dengan 2 kali P. Sehingga nilai P-nya adalah 1/2 dikali B. Kemudian masukkan nilai C-nya adalah P pangkat 2. P-nya diganti oleh setengah B, maka C itu adalah setengah B pangkat 2. Ya, untuk lebih jelasnya coba perhatikan, tentukan nilai C agar menjadi kuadrat sempurna. Ya, di sini contohnya adalah X pangkat 2 ditambah 14X ditambah C. Ya, bentuk ini mau kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Maka cara mencarinya kita tentukan dulu nilai C-nya itu diperoleh dari setengah B pangkat 2. Di sini nilai B-nya adalah 14 sehingga setengah dikali 14 hasilnya adalah 7. Jadi nilai C-nya adalah 7 pangkat 2. Setelah kita menemukan nilai C-nya, maka kita substitusikan bahwa persamaan itu akan sama dengan X pangkat 2 ditambah 14X ditambah C-nya diganti oleh 7 pangkat 2. Lanjut, jadi bentuk kuadrat sempurnanya ialah X ditambah 7 dikuadratkan. Kemudian ada contoh lain di sini. Bentuknya adalah X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah C. Kita cari C-nya yaitu setengah kali B. Nilai B-nya adalah negatif 6. Kemudian dikali setengah hasilnya adalah negatif 3. Sehingga nilai C sama dengan negatif 3 pangkat 2. Kita substitusikan maka berubah menjadi X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah C-nya adalah negatif 3 pangkat 2. Maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah X dikurangi 3 dipangkatkan 2.
Ya, sini yang hijaunya ya itu nilai P. Kemudian lanjut lagi, di sini diberikan X pangkat 2 ditambah 2/3 X ditambah C. Kita tentukan nilai C-nya sama dengan setengah kali B. Berarti setengah dikali di sini B-nya 2/3. 1/2 dikali 2/3 hasilnya adalah 1/3. Sehingga nilai C-nya sama dengan 1/3 pangkat 2. Kita substitusikan lagi nilai C-nya sehingga X pangkat 2 di 2/3 X ditambah 1/3 pangkat 2. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah 1/3 pangkat 2. Ya, contoh tersebut akan kita gunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, langkah-langkahnya ialah yang pertama, nyatakan dulu dalam bentuk umumnya yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian langkah kedua ialah ubah menjadi AX pangkat 2 tambah BX sama dengan C. Ya, dimana A-nya usahakan sama dengan 1. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan setengah B pangkat 2. Dan langkah yang keempat yaitu nyatakan bentuknya menjadi X tambah titik-titik dipangkatkan oleh 2. Ya, di sini diberikan contohnya dengan perintah tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 10X kurangi 24 sama dengan 0. Kalau kemarin kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, pada kali ini kita coba mencari akar-akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Di sini persamaannya sudah dalam bentuk umum. Kemudian nilai A-nya pun sudah sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat nilai konstantanya adalah di ruas sebelah kanan. Sehingga X pangkat 2 tambah 10X sama dengan konstantanya berada di ruas kanan berarti sama dengan 24. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan kedua ruas kanan dan kiri dengan setengah B pangkat 2. Maka kita tambahkan ya, sebelah kiri ditambah setengah B-nya 10 jadi setengah B pangkat 2 dan ruas kanannya juga sama ditambah setengah kali 10 pangkat 2. Kita selesaikan sehingga X pangkat 2 tambah 10X ditambah setengah kali 10 adalah 5 jadi 5 pangkat 2 sama dengan 24 ditambah 5 pangkat 2. Setelah seperti ini, kemudian langkah yang keempat dibuat dalam bentuk X tambah titik-titik dikuadratkan. Ya, sehingga persamaan ini berubah menjadi X tambah 5 dikuadratkan. Sama dengan di sini 5 pangkat 2 adalah 25, kemudian ditambah 24 hasilnya adalah 49. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencari akar-akarnya. Di sini ada pangkat 2 ruas kiri. Maka untuk menghilangkan pangkat 2-nya, persamaannya berubah menjadi X tambah 5 sama dengan akar dari 49. Ya,
Kemudian dilanjut ya. Di sini X tambah 5 sama dengan akar dari 49 itu adalah bisa positif 7, bisa negatif 7. Nah, mengapa? Karena positif 7 dikuadratkan hasilnya 49 dan negatif 7 pun dikuadratkan hasilnya adalah 49. Kalau sudah seperti ini, mari sama-sama kita tentukan akar-akarnya. Yang pertama adalah X tambah 5 sama dengan positif 7. Kita ambil yang positifnya dulu ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan positif 7 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian akar yang kedua adalah masih sama ya. X tambah 5 sama dengan, kita ambil yang nilai negatif yaitu negatif 7. Sehingga X sama dengan negatif 7 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 12. Kesimpulannya, jadi akar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 10X kurangi 24 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 12. Ini contoh yang pertama. Kemudian lanjut, di sini diberikan contoh yang kedua. Kita tentukan akar-akar dari X pangkat 2 dikurangi 12X tambah 20 sama dengan 0. Masih langkah yang sama. Di sini persamaannya sudah dalam bentuk umum. Nilai A-nya sudah 1. Kita pindahkan konstantanya, berarti sama dengan negatif 20. Kemudian langkah selanjutnya kanan dan kiri ditambah setengah B. Karena B-nya adalah negatif 12, setengah kali negatif 12 dipangkatkan 2. Setelah itu kita selesaikan yang dalam kurung. Setengah kali negatif 12 adalah negatif 6. Sama ya, ruas kanan juga. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu X dikurangi 6 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 6 dikuadratkan adalah 36 ditambah negatif 20, jadi hasilnya adalah 16. Sehingga X dikurangi 6 sama dengan akar dari 16. Kita lanjut menentukan akarnya, sehingga X dikurangi 6 sama dengan akar dari 16 yaitu positif negatif 4. Kita cari akar yang pertama. X kurangi 6 sama dengan positif 4, maka nilai X sama dengan 4 ditambah 6, hasilnya adalah 10. Kemudian akar yang kedua, X kurangi 6 sama dengan, kita ambil yang negatif ya, negatif 4. Sehingga X sama dengan negatif 4 ditambah 6, hasilnya adalah 2. Kesimpulannya, jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 12X tambah 20 sama dengan 0 adalah X sama dengan 10 dan X sama dengan 2. Ini contoh yang kedua. Mudah-mudahan dua contoh tersebut bisa kalian pahami. Nah, kemudian lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga ya. Di sini persamaannya adalah 3X pangkat 2 dikurangi 5X kurangi 12 sama dengan 0. Langkah-langkahnya masih sama. Di sini dilihat langkah pertama sudah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat.
Langkah kedua, dilihat di sini nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Maka kita ubah dulu dalam bentuk sama dengan 1. Di sini A-nya adalah 3, sehingga semua ruas kiri dan kanan kita bagi 3. Maka persamaannya berubah menjadi 3 bagi 3 1, negatif 5 bagi 3 jadi negatif 5/3. Kemudian negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Sama dengan 0. Di sini nilai A-nya sudah sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya, nilai C-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi sama dengan 4. Langkah yang ketiga, ditambah kanan dan kiri 1/2 B pangkat 2, yaitu 1/2 dikali B-nya adalah negatif 5/3. Kita selesaikan menjadi X pangkat 2 dikurangi 5/3 X ditambah 1/2 dikali negatif 5/3, hasilnya adalah negatif 5/6. Sama, ruas kanan pun setengah dikali negatif 5/3 adalah negatif 5/6, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian kita lanjutkan langkah yang keempat, ialah dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu berarti X dikurangi 5/6 kuadrat sama dengan negatif 5/6 dikuadratkan, hasilnya adalah 5 kali 5 25, 6 kali 6 nya 36, sehingga 25/36. Kemudian ditambah nilai 4-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya yang sama, yaitu 36. Maka nilai 4-nya kita ganti dengan 144/36. Coba kalian hitung, 144 dibagi 36 adalah 4 ya. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, maka bisa kita hitung bahwa X kurangi 5/6 dipangkat 2, hasilnya adalah 144 ditambah 25 adalah 169/36. Kemudian kuadratnya kita hilangkan, maka persamaannya berubah. X kurangi 5/6 sama dengan akar dari 169/36. Hasilnya adalah positif negatif 13/6. Karena masing-masing penyebutnya sama, yaitu 6, maka ruas kiri dan kanan kita kalikan 6, sehingga persamaannya berubah menjadi ruas kiri dikali 6, hasilnya adalah 6X dikurangi 5, dan ruas kanannya positif negatif 13. Oke, langkah selanjutnya ialah 6X dikurangi 5 sama dengan positif negatif 13 ya. Maka kita cari akar yang pertama, yaitu 6X dikurangi 5 sama dengan positif 13. Maka 6X sama dengan positif 13 ditambah 5. Nilai X-nya menjadi sama dengan 13 ditambah 5-nya adalah 18, sehingga X-nya adalah 18/6. Kita sederhanakan, 18 dibagi 6 adalah 3. Lanjut pada akar atau solusi yang kedua. Maka nilai X-nya di sini 6X kurangi 5 sama dengan
Kita ambil yang negatif, yaitu negatif 13. Maka 6x sama dengan negatif 13 ditambah 5. X-nya sama dengan negatif 13 tambah 5, hasilnya adalah negatif 8, kemudian dibagi 6. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 4/3. Kesimpulannya, jadi akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 kurangi 5x kurangi 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 4/3 dan x sama dengan 3. Ya, untuk contoh soal yang ketiga ini memang agak sedikit panjang ya. Ya, dengan patokan langkah-langkah pengerjaannya, Ibu yakin soal apapun bisa kalian kerjakan. Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Ibu ucapkan terima kasih bahwa kalian sudah mau belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Ya, tetap di Animatik Channel, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.